Ya saudara, kita senang sekali lagi bisa berjumpa pada pagi hari ini. Pagi yang indah. Pertama kita datang kepada Tuhan untuk menghampiri Tuhan, untuk menghampiri tata Allah, meninggikan Tuhan lebih dulu saudara. Dan ada dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita akan makin dipenuhi dengan Tuhan. Hati kita makin dimurnikan dan dimurnikan. Ya senang ya berjumpa saudara semua yang sudah tergabung. Saudara baik di link Pondok Daud maupun juga di link Keluarga Allah di YouTube saudara, maupun mungkin juga di Instagram, Twitter dan lain-lainnya saudara. Sekali lagi selamat berjumpa dalam kasih karunia Tuhan kita. Ya, saya lihat ada Venisa, saudara, Evi, saudara, Evelyn, Tuhan berkati, Sudari, saudara, ya, Suparyati, ya, Ani Susana, ya, senang bisa ketemu. Dindin, ini Bandung, saudara ya, Novi, Kristina, saudara, lalu John, Viani, ya, Patrick, Tuhan berkati, Maria Umi, lalu juga Anipung, ya, satu lagi Erik Setio Limantra, saudara, Ratna Dewi Cuk Hyuki, saudara, ya, senang sekali lagi saudara semuanya saja, ya, baik di Solo, di luar kota, di luar pulau maupun di luar negeri, ya, kita akan menyembah bersama-sama. Biarlah dengan segenap hati kita datang pada Tuhan saudara. Jangan hanya melihat, tapi sungguh menghampiri menyembah Tuhan. Ya, berikan persembahan yang terbaik. Mari. Selamanya kau baik bagiku, selamanya kau ajaib bagiku, selamanya kau heran bagiku. Oh. Terima kasih Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Hanya nama-Mu yang terindah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau saja yang layak, Kau saja yang kudus, Kau saja yang suci. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu lebih dari hidup, dan kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Oh, ajar kami persembahkan hanya yang terbaik bagi-Mu. Ajar kami persembahkan segala yang terbaik di atas mezbah-Mu. Dari hati kami, dari hidup kami mau terus persembahkan yang terbaik. Kami mau terus menyembah-Mu, memberikan segenap hati, memberikan segenap jiwa dan roh kami bagi-Mu, ya Allah yang kudus. Ya naralama syakana ralama ya naralamu, hindaralama ya naralama ya naralama ya naralama ya se.
setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami bersama-Mu, dan biarkan Roh-Mu itu tinggal dalam hati kami. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya bersama-Mu, selamanya tinggal dalam bait-Mu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati seluruh kebaikan-Mu. Ya naralama syakara patakara patakara lama ya naralamu. Kinaralama patakara lama ya sikinaralamu. Ini doa kami, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Tinggal di dalam bait-Mu yang kudus. Tinggal senantiasa di dalam hadirat-Mu, di dalam perkenanan dan anugerah-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu seumur hidup kami. Oh, membalas kebaikan-Mu, membalas kasih-Mu. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu, terbakar oleh api cinta-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Oh Yesusku, Oh Yesusku, bawa ku dekat di hati-Mu. Setiap waktu, setiap saat kerinduan kami adalah tinggal akan menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Jadikan ku pondok Daud-Mu yang berkenan. Jadikan ku penyembah-Mu. Amin. Yang Kau suka, bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku, tapi hati yang menyembahku bawa padamu. Mari nyatakan menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Menyukakan Setiap waktu, setiap waktu.
Yesusku. Oh Yesusku, Amin. bawa ku dekat di hatimu. Mari sekali lagi nyatakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Ya Rama Syaka, Naralama ya Naralama ya Se. Naralama ya Naralama ya Naralama ya Naralama. Syararararararararama ya Naralama ya Naralama. Menyenangkanmu, menyukakan hatimu selalu. Oh Yesusku, Bawa ku dekat di hatimu. Bawa ku dekat. Kinaralama yaralama syakaralama yaralama. Kinaralama patakaralama tasyakaralama takaralama takaralama syakaralama. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Kau segala-galanya bagi setiap kami, Tuhan. Oh, Engkau ajaib, Tuhan. Kuasamu ajaib, Tuhan. Kasih setiamu ajaib, Tuhan. Tuntunanmu ajaib, Tuhan. Karyamu ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, Kau ajaib dan ajaib dan ajaib bagi setiap kami. Ajar kami makin mengenal akan kuasa dan kasih-Mu. Ajar kami makin mengenal isi hati-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, makin mendekat, melekat, Tuhan. Melakukan yang Kau inginkan, melakukan yang Kau sukai, Tuhan. Melakukan yang berkenan bagi hati-Mu sendiri. Oh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau ajaib, Engkau nyata, Tuhan. Kami menyembah, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali Tuhan, penuhilah hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi corong. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga hanya perkataan-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu. Karena kami hanya butuh perkataan-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami dan terus menuntun jalan kehidupan kami untuk mencapai Tuhan rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jamah hati kami, jadikan hati yang lembut Tuhan, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Suku-suku kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami lakukan Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami memiliki hati yang berkenan di hati-Mu seperti Daud, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi sepenuhnya dalam pengurapan-Mu, dalam kendali-Mu, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang sekali lagi kita bisa ketemu, sudah menyembah Tuhan. Saya percaya saudara dapat pengurapan yang baru dan kasih karunia yang baru. Sekira kita belajar firman Tuhan seperti yang sudah diumumkan, saudara. Ya, pagi hari ini kita masih melanjutkan pelajaran dari kehidupan Daud, saudara. Saya percaya ada yang luar biasa sekali. Sampai kemarin sudah seri ke-22. Dan hari ini kita lanjutkan itu seri 23, saudara. Tapi mulai Rabu, Kamis jadi seri 21, 22, dan hari ini 23, saudara. Kita akan belajar khusus mengenai Pondok Daud.
jadi seri kalau saudara mau supaya bisa ngerti dengan jelas, ambil sejak Rabu, Kamis, dan hari ini saudara. Lah, saya rasa itu sesuatu yang luar biasa karena waktu hari Senin yang lalu Tuhan dorong hati saya saudara supaya menggerakkan setiap jemaat saudara, bahkan apalagi setiap pelayan Tuhan mulai sungguh-sungguh bangkit saudara, membangun penyembahan kita ya, supaya sungguh-sungguh meningkatkan lagi saudara ya, karena di masa pandemi ya tidak semua orang bisa bebas datang ibadah offline saudara ya, ada yang bisa tidak, bahkan ibadah offline sendiri 2 jam tinggal 1,5 jam, kadang-kadang saudara rasa kurang, kering, lemah saudara. Jadi saya rasa Tuhan ingatkan bangkitkan sungguh-sungguh pujian saudara. Khususnya berbicara tentang Pondok Daud. Kita sudah belajar sesi 1, sesi 2. Kemarin saudara kita mulai belajar dengan tema esensi Pondok Daud saudara. Kemarin kita sudah belajar beberapa esensi Pondok Daud. Ya apa sih intinya yang penting dalam Pondok Daud hari ini. Saudara, saya sangat bersyukur. Sekalipun sebetulnya sudah saya siapkan. Tadi pagi Tuhan gerakkan saya bangun lebih pagi lagi. Dan saya rasa dapat firman dari Tuhan. Rema, kalau saudara tangkap, saudara percaya saya, saudara akan dapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali. Temanya adalah miliki hati Daud. Saya ulangi sekali lagi saudara. Miliki hati Daud. Atau saudara kalau dibuat jelas, milikilah hati seperti hatinya Daud. Saudara, saya perhatikan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau kita mau membangun Pondok Daud. Supaya sungguh-sungguh Pondok Daud adalah Pondok Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berhasil ya membangun Pondok Daud seperti kehendak Tuhan. Akhir zaman Pondok Daud akan dipulihkan. Ternyata justru saya dapatkan, Tuhan ingatkan yang paling penting saudara. Yang paling penting adalah hati seperti hatinya Daud. Saya bacakan dulu saudara Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Jadi Tuhan berkata, ya setelah Saul singkir, aku telah mendapat. Artinya Tuhan itu cari-cari. Tuhan itu cari-cari. Tuhan itu cari-cari. Hanya dia berkata, aku telah mendapat atau sudah mendapatkan. Seorang bernama Daud bin Isai, artinya anaknya Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan berkata Daud ini seorang yang berkenan di hatinya Daud saudara. Lalu dan yang melakukan segala ya kehendakku saudara. Jadi dikatakan Daud ini seorang berkenan di hatinya Tuhan saudara. Dan melakukan saudara kehendak Tuhan saudara. Saya percaya saudara ini sedang mendapatkan Daud bicara tentang hatinya. Masih kita ingat saudara waktu Tuhan mengirim Samuel ke rumah orang tuanya untuk mencari salah satu anak untuk dipilih, diurapi oleh Tuhan jadi raja. Ya, ayahnya keluarkan anak pertama dan seterusnya, tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan berkata, manusia lihat muka, penampilan, tapi aku pilih hatinya. Aku lihat hatinya. Lalu singkat ceritanya Daud dipanggil. Waktu Daud dipanggil, Tuhan langsung berkata kepada Samuel, ini orangnya, urapilah dia. Jadi Tuhan berkata, Tuhan tuh lihat hatinya. Saat itu yang didapatkan oleh Tuhan. Tuhan itu mendapatkan hati yang bagi Tuhan luar biasa sekali. Orang seperti ini, yang punya hati seperti inilah yang bisa dipakai oleh Tuhan. Maka Tuhan seperti menemukan sesuatu yang sangat berharga. Jadi
bahan yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang dilihat adalah hatinya. Yang ditemukan adalah hatinya. Yang dipilih adalah hatinya. Dan waktu saya tadi pagi berdoa, Tuhan ingatkan. Ya, yang paling penting adalah memiliki hati Daud. Kalau kita mau membangun pondok Daud, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Mazmur 89 ayat 21. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Begitu dapat diurapi, saudara, dengan minyak, ya, pengurapan Tuhan yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Oh, Tuhan tangannya tetap dan lenganku meneguhkan dia, saudara. Jadi sekali lagi saya ajak, saudara, ada sesuatu yang penting, saudara, dalam kehidupan Daud yang harus kita tangkap kalau kita mau membangun pondok Daud. Kalau kita mau didapati Tuhan orang yang berharga, yang dipilih, yang bisa dipakai, sebetulnya hati kita. Saya percaya itu luar biasa. Lah, orang seperti Daud miliki hati seperti itu bisa dipakai, saudara, satu tempat ibadah namanya Pondok Daud. Oh, tempat ibadah, sarana ibadah atau ibadah yang sangat-sangat memberkati hatinya Tuhan. Yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Yang sangat-sangat dinikmati oleh Tuhan, saudara. Sampai setelah sekian lama Tuhan berkata, aku akan memulihkan kembali Pondok Daud. Ada sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Supaya khususnya zaman Pondok Daud dipulihkan, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Misalnya Amos 9 ayat 11. Ya, dan seterusnya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Saudara, ya, seringkali kita kurang menangkap dengan perkataan ini. Pondok Daud yang sudah roboh, yang sudah tidak ada, dibangun, saudara. Maka saya lanjutkan dulu saja. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala, zaman Daud, saudara. Kalau itu dibangun, dikatakan di sini, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukannya. Lalu kalau saudara baca di rumah, ada janji-janji, ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, saudara. Nah, kadang-kadang kita hanya bangun kembali Pondok Daud, saudara. Secara pujian penyembahan itu sangat betul, saudara. Caranya menyembah mungkin tersungkur sangat betul, saudara. Banyak hal, saudara, kita sudah belajar dari Rabu sampai Kamis bahkan seringkali. Tapi saya ajak saudara tangkap inti yang utama, esensi yang utama Pondok Daud adalah hati. Hati seperti hatinya Daud, saudara. Saya percaya, saudara, kalau kita temukan hati seperti hatinya Daud, kita akan bisa membangun Pondok Daud yang sesungguhnya. Kita akan bisa dipakai Tuhan bawa pemulihan Pondok Daud. Kalau tidak, kita hanya bangun luarnya. Kalau tidak, kita hanya bangun kulitnya. Kalau tidak, kita hanya bangun yang sebetulnya lahiriah saja, saudara. Saya percaya sekali lagi, saudara, semua itu penting, saudara. Ya, oh, skill itu penting, saudara. Caranya itu penting, saudara. Oh, syukur dan macam-macam. Oh, dalam satu ibadah penuh dengan pujian penyembahan penting, saudara. Namanya saja ini ibadah Pondok Daud penting, saudara. Gereja Pondok Daud penting. Alat-alat lengkap penting. Bahkan berjam-jam sampai 24 jam penting. Tapi sekali lagi harus disertai hati sepertinya hatinya Daud. Tanpa dilandasi hati seperti hatinya Daud,
Yang dipandang Tuhan hati yang luar biasa. Yang dipandang Tuhan hati yang bisa dipakai. Dan hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Tadi katakan, yang melakukan kehendakku. Yang melakukan yang kukatakan. Yang melakukan seperti yang aku rindukan, butuhkan. Saya percaya sejak setiap saudara mulai coba uji hati kita. Firman Tuhan senantiasa berbicara hati itu sangat penting. Hukum pertama yang diberikan Tuhan kepada kita manusia berbicara hati. Kasihlah Allah dengan segenap kekuatan hatimu, dengan segenap hatimu, segenap ya jiwamu, segenap ya akal budimu, kekuatan, semua dari hati. Kasih. Tuhan Yesus bahkan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sini, dari kita, hati kita yang terpancar semua kehidupan kita. Kita memancarkan kehidupan yang baik atau jelek dari hati. Kita memancarkan perkataan yang baik atau jelek dari hati. Kita memancarkan sikap baik atau tidak dari hati. Kita melakukan perbuatan baik atau tidak dari hati. Saya sudah ajarkan sampai sesi hari ini 23, yang sudah 22. Saya sangat kagum dengan hatinya Daud. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Hati Daud itu luar biasa. Tapi satu hal yang tadi Tuhan katakan. Untuk mendapatkan hati seperti hatinya Daud. Tidak begitu saja kita dapat. Saya ulangi. Supaya kita bisa memiliki hati sepertinya hatinya Daud. Sehingga disukai Tuhan. Sehingga dipakai Tuhan luar biasa. Saudara dengar. Perlu mengalami proses. Perlu mengalami pembentukan. Perlu saudara mengalami sesuatu. Tanpa kita dibentuk. Tanpa kita diproses. Kadang-kadang hati kita keras. Kadang-kadang hati kita kotor. Kadang-kadang hati kita sombong. Dan banyak hal. Saudara. Tapi melalui proses. Saya lihat, saya pelajari terus saudara. Daud itu mengalami proses banyak. Sejak kecilnya. Pada saat dia masih sangat muda. Kalau saudara bisa baca di Samuel, Tawarikh, saudara bisa dapatkan. Dia menjadi satu anak. Sebetulnya anak yang diabaikan oleh orang tuanya. Saudara. Atau dibedakan dengan kakak-kakaknya mungkin. Semua kakaknya yang lain, saudara, wah dikirim jadi tentara, jadi ini, jadi itu. Tapi Daud hanya disuruh mengembalakan 2-3 ekor domba. Saya percaya, saudara, itu sesuatu yang tidak enak. Dalam kehidupan sehari kita bisa lihat kadang-kadang anak itu merasa dibedakan. Hatinya jadi nggak enak, hatinya jadi marah, hatinya jadi jengkel, kadang-kadang berontak, saudara. Namun saya lihat tidak seperti itu hatinya Daud. Sekalipun dia diabaikan, sekalipun dia dibedakan, dia tidak pernah menaruh sakit hati, kecewa, benci dengan ayahnya. Itu proses, itu ujian, dan dia lulus. Lalu kalau saudara perhatikan saat dia mengembalakan. Kalau saudara bisa, orang Israel beda dengan orang Indonesia. Di sana padang gurun, padang rumput. Mengembalakan itu pergi jauh saudara. Bahkan kadang ada yang berhari-hari saudara. Dan saya percaya waktu dia mengembalakan gak ada apa-apa. Adanya hanya dombanya 2-3 ekor domba. Saudara bahkan mungkin ya
Adanya cuma satu yang dia bawa, kecapi. Dan saya rasa hebat. Biasa orang kalau seperti itu merasa kesepian. Tidak ada apa-apa. Jenuh. Seperti saat ini, saat pandemi. Kadang-kadang orang harus di rumah. Jenuh di rumah terus. Ada yang merasa kesepian. Saya bahkan baca banyak berita mulai orang stres karena kesepian. Beda dengan Daud. Justru saat kesepiannya dipakai Daud, hatinya mendekat pada Tuhan. Justru saat sendirianlah Daud pakai hatinya nyembah Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Membangun kasih pada Tuhan. Sehingga makin hari justru makin dekat dengan Tuhan. Makin hari justru makin kenal Tuhan. Makin hari justru makin bisa merasakan cinta Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan. Hatinya. Sekalipun sendirian. Lalu kalau sudah pelajari, berulang-ulang dicela oleh kakak-kakaknya. Di medan perang, sebetulnya dia mau dipakai Tuhan kalahkan Goliat. Ketemu kakaknya, dicela, dicela, dicela. Kamu ini sombong, kamu ini ya sok tahu, sok hebat, mau ini dan itu. Tapi kalau sudah pelajari, nggak pernah juga simpen baik hati dengan kakak-kakaknya. Tetap hormati. Saat menghadapi Goliat, semua tentara kecut hati. Kakak-kakaknya yang lebih hebat secara manusia, kecut hati. Semua yang jenderal kecut, sampai rajanya kecut hati. Daud enggak. Saat menghadapi Goliat, saat menghadapi musuh besar, saat menghadapi intimidasi terus, bukan tertekan, hatinya menyala. Siapa orang tidak bersunat berani menghina barisan Allah. Hatinya terus dihadapkan ini, dihadapkan ini, dihadapkan ini, saudara. Tapi saya bersyukur dia senantiasa berhasil dalam ujian hatinya, dalam pembentukan hatinya. Dia tidak kecewa, dia tidak putus asa waktu sendirian, dia tidak gentar waktu menghadapi Goliat. Bahkan saya kagum setelah bisa mengalahkan Goliat, Daud diminta di situ terus bantu. Ya, sekalipun dia sudah diurapi Saul menjadi raja sudah diurapi Samuel menggantikan Saul, saudara, nantinya jadi raja. Kalau saudara pelajari, saat itu dia di medan perang rela, mau dengan tulus dan dengan senang hati jadi pembawa senjatanya Saul. Dia sudah diurapi, dia sudah ditetapkan, dia sudah dinubuatkan. Oh, itu sudah pasti kalau Tuhan semua tahu, Daud yakin. Tapi dia mau proses rendah hati. Mau jadi raja. Sekarang belajar jadi pengangkat senjatanya raja. Hebat. Bahkan berulang-ulang Saul itu iri, Saul itu akan bunuh Daud, mau bunuh Daud. Pernah dilempar tombak, saudara. Dia nggak pernah simpan baik hati. Dan akhirnya dia terpaksa melarikan diri, saudara. Di padang gurun dikejar, terus mau dibantai. Bahkan beberapa kali, satu kali Saul sedang ada di satu gua, sedang buang apa kemarin itu? Buang hajat, saudara. Daud di belakang bersama tentaranya. Tentaranya berkata, ini kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Bunuh, masalahmu selesai. Daud tetap berkata, tidak. Aku tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Masih dipakai Tuhan. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sempat lagi satu kali setelah dikejar. Saul sedang tidur. Daud masuk di dalamnya bersama tentaranya. Saul tidak tahu. Tentaranya berkata, ini kesempatan lagi kedua. Izinkan aku cabut tombak
tancapkan dadanya Saul. Daud gak pernah mau. Aku tidak akan mengusik. Orang yang diurapi Tuhan masih dipakai Tuhan. Hebat, hebat, hebat. Bahkan saya pelajari terus, saudara. Setelah dia jadi raja, saudara, dia bukan membantai keturunan Saul. Dia buktikan dia tetap berjuang menolong keturunannya Saul. Setelah dia sukses diangkat oleh Tuhan, berhasil. Kita baru belajar beberapa hari yang lalu. Dia tergerak hatinya bangun bait Allah. Dia berkata, tabut Allah, lambang hadirat Allah yang memberkati aku. Aku tinggal di istana yang mahal. Sedangkan tabut Allah hanya dalam kemah. Hatinya terusik, hatinya tidak bisa diam. Aku mau bangun bait bagi Allah. Dia berkata pada hamba Tuhan. Dia berkata kepada Nathan. Dia raja yang besar. Tapi tetap menghargai hamba Tuhan Nathan. Lalu singkat cerita. Nathan berkata, baik keinginanmu. Lakukan. Tapi dikatakan malamnya Tuhan berkata pada Nathan. Kataan pada Daud. Aku tidak pernah menyuruh siapapun bangun bait Allah. Tapi engkau tergerak sendiri. Hati Tuhan bergetar. Lihat hati seperti ini. Tuhan berkata, aku sudah memberkati kau luar biasa. Dari padang gurun, aku angkat sampai jadi raja. Tapi karena engkau punya hati seperti itu, maka aku akan berkati engkau lebih lagi. Kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Bahkan keturunanmu juga aku terus akan berkati. Kerajaannya tidak akan hancur pada masanya. Salah pun tidak aku habisi. Seperti Saul seketika masih ada kemurahan. Bahkan dijanjikan menurunkan raja di atas segala raja. Sang Mesias di dalam kehidupannya. Saya percaya itu hati seperti itu. Yang membuat Daud bisa membangun pondok Daud. Sungguh-sungguh dari hati kepada Tuhan. Kalau dia datang di pondok Daud, sudah pasti dia datang untuk cari Tuhan. Untuk menghormati Tuhan. Bukan hanya kedatangannya saja. Kalau kita hanya datang ke gereja saja. Kita hanya datang tempat ibadah pondok Daud saja. Yang menentukan hati kita. Dia datang sudah pasti datang untuk mendekat Tuhan. Untuk sowan pada Tuhan. Kalau dia tersungkur. Sudah pasti bukan hanya sekedar badannya tersungkur. Melakukan lagu penyembahan. Tidak. Saya percaya dia sedang menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dia sedang merendahkan dirinya sungguh-sungguh. Dia sedang meninggikan Tuhan sungguh-sungguh. Dengan lagu-lagu penyembahan. Kalau dia mulai mengucapkan perkataan-perkataan iman. Bukan karena hafalan saja. Bukan karena ambil ayat saja. Sungguh-sungguh dari hati yang percaya. Dia berkata, Tuhan engkau hebat. Kasih setiamu selama-lamanya. Tuhan engkau dahsyat. Kalau dia berdiam semalam-malaman di pondok Daud. Saya percaya. Bukan hanya sekedar supaya lama. Tapi dia nikmati. Dia berkata, aku menikmati baitnya. Aku menikmati kasihnya. Aku menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kalau dia ada masalah, dia datang Tuhan. Dia sungguh-sungguh hatiku tenang. Saat aku. Begitu. Saya ajak sekali lagi saudara. Uji hati kita. Tuhan gerakkan bangun Misbah 2. Saya ajak semua jemaat, apalagi pelayan Tuhan. Tuhan berkata, undang lagi. Tapi sekali lagi hati. Hanya hati. Seperti hatinya Daud. Yang tulus. Yang murni. Yang cinta Tuhan seperti itu. Yang rendah hati. Sudah diberkati, tetap rendah hati.
dicela tetap rendah hati. Bisa dipakai. Sayangnya kalau kita mau jujur, banyak kali kita manusia makin lama ikut Tuhan bukan makin mudah diatur, makin sulit. Makin lama melayani Tuhan bukan makin mudah diatur, makin sulit diatur. Kalau saudara jadi para pemimpin, saudara tahu. Yang sulit diatur itu bukan orang baru, justru orang lama. Di Pondok Daud tidak seperti itu. Di Pondok Daud itu hati itu luar biasa. Saudara belajar ibadah di Pondok Daud, pernah saya ceritakan. Bagaimana mereka bisa bersatu. Bagaimana mereka bisa tangkap visi yang sama. Bagaimana mereka teratur. Karena hati. Sajak saudara, kita akan mulai membangun Pondok Daud lebih lagi. Tapi yang paling esensi, yang paling inti, yang lebih daripada semua, hati. Hati yang menyembah. Hati yang sungguh-sungguh rindu Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hati yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Pelayanan bukan kesenangan manusia. Pelayanan bukan pertunjukan. Pelayanan bukan tugas yang membosankan. Hati yang ingin mengabdikan pada Tuhan. Raja di atas segala raja. Uji. Karena tadi Tuhan ingatkan saya. Praise and worship luar biasa, harus jaga hati. Kejatuhan Lucifer karena hatinya berubah setelah melayani sekian lama. Dulu diciptakan Tuhan luar biasa. Dulu melayani Tuhan luar biasa. Tapi akhirnya hatinya berubah. Dia iri dengan Tuhan. Dia sombong merasa hebat. Dia ingin seperti Tuhan. Hatinya berubah. Beda dengan Daud. Makin lama makin cinta Tuhan. Makin diangkat makin rendah hati. Makin diberkati makin jadi berkat. Hati yang diberkati akan membuat Tuhan bisa berkarya. Akan membuat Roh Kudus bisa berkarya. Saya pelajari di Alkitab, ya, hanya orang yang hatinya seperti ini bisa. Saya nggak punya waktu banyak, tapi coba nanti belajar di rumah tentang Obed-Edom. Hebat. Dia punya hati seperti hatinya Daud. Saat Daud salah membawa, akhirnya sampai terjadi bencana, kecelakaan. Daud sendiri takut ditaruh rumahnya Obed-Edom. Secara manusia kalau ada ini yang bahaya ditaruh di situ, wah mungkin bisa marah. Ini gimana? Tidak mau saya yang disuruh yang bahaya. Dia hatinya cinta Tuhan. Luar biasa. Justru anugerah. Sekalipun orang tidak mau, Daud tidak. Anugerah. Dia bisa lebih mencintai Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan waktu dia mengalami anugerah luar biasa. Karena tabut Allah ada di rumahnya. Daud dengar. Lalu diambil. Hatinya tetap hebat, lapang. Dia nggak marah. Dulu celakanya kasih saya. Dulu hancurnya kasih saya. Nggak enaknya kasih saya. Risikonya kasih saya. Sekarang enaknya diambil. Berkatnya diambil. Setelah jadi diambil. Nah. Dia lapang. Daud bawa di kota Daud. Bangun Pondok Daud. Dia ikuti. Dia punya hati lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Dia ikut melayani di Pondok Daud. Hanya jaga apa? Pintu. Hatinya tetap saja. Dia pakar praise and worship. Dia nyembah. Tuhan suka. Tuhan hadir. Tuhan berkarya. Tuhan berkati.
Tapi karena Daud belum kena, dia disuruh jaga pintu. Dia tetap kerjakan dengan baik. Hebat. Lalu akhirnya diangkat oleh Tuhan. Diangkat. Satu lagi Musa. Kenapa bisa dipakai Tuhan? Jadi pemimpin besar. Bahkan membangun yang pertama. Tabernakel Musa, tempat ibadah. Kita berkata, Musa lembut hatinya. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Hati. Kalau kita punya hati seperti hatinya Daud, pelayanan itu indah, akan bersatu seperti di pondok Daud. Itulah kenapa anugerah yang besar. Maka minyak yang baik akan turun dari atas ke bawah. Kalau kita punya hati yang tulus, merendahkan diri, tetap rendah diri, tetap rendah hati, tetap rendah hati, diberkati, tetap rendah hati. Hanya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan ditinggikan. Alkitab berkata, saat Tuhan ditinggikan, Tuhan tarik banyak orang datang. Terjadilah hujan pertobatan. Terjadilah hujan keselamatan. Penting saudara, ayo bangun hati saudara. Saya percaya ini yang Tuhan terus katakan pada saya. Di dalam hidup kita, dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, khususnya dalam pelayanan, lebih khusus lagi dalam pelayanan presiden musik. Miliki hati seperti Daud. Sekalipun diperlakukan tidak adil, tetap saja hatinya gak mau dikotori. Tetap melekat. Dan saya percaya kita akan pujikan ya, untuk meresponi firman ini. Kita ingin mematikan kedagingan, keakuan, hidup lama yang tidak baik. Supaya punya hati yang dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Ku telah mati Tuhan dari hidup yang lama. Ku telah katakan pada Tuhan, kita mau matikan hidup lama kita. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia
lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kami, jadilah pada kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau, sekali lagi jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau itukah yang kami ingini Tuhan. Jadikan kami Tuhan seperti yang Kau ingini Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya memiliki hati seperti yang ada pada Daud, hati yang Kau sukai Tuhan, hati yang berkenan di hati-Mu Tuhan, hati yang Kau cari Tuhan, hati yang berharga di hati-Mu Tuhan, hati yang taat, hati yang setia, hati yang tulus, hati yang murni Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, itu doa kami bersama-sama. Tuhan, ampuni kami kalau sering kami lupa. Oh Tuhan, kadang-kadang kami hanya mikirkan keakuan kami, kedagingan kami, merasa diperlakukan tidak adil. Oh, kadang-kadang putus asa, kadang-kadang Tuhan kami sakit hati. Ampuni setiap kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan sekali lagi kami berdoa sungguh-sungguh. Tuhan ampuni kami. Berilah hati seperti hatinya Daud, bahkan hati yang hancur hati di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, yang murni hati senantiasa. Hati yang berkenan, hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh cinta padamu Tuhan, hati yang bisa Kau pakai. Tuhan, memohon doa untuk setiap kami dimanapun kami berada, siapapun keadaan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pewahyuan, biarlah firman-Mu menerangi setiap kami, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menuntun kami. Sejak saat ini Tuhan, sejak saat ini Tuhan, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, oh lebih lagi pelayan PW, tangkap hatinya seperti hatinya Daud Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk yang sakit. Oh Tuhan, sembuhkanlah mereka, supaya sungguh-sungguh dengan tubuh yang sehat bisa dipakai Tuhan, bisa selamatkan jiwa seperti yang Kau ingini Tuhan. Rumah tangga yang retak, yang pecah Tuhan, yang rusak Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Oh Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bagi rumah tangga yang lain. Oh, setiap anak-anak-Mu yang gagal, berilah keberhasilan supaya bisa menolong yang lain, yang kekurangan, yang Tuhan terjerat oleh kutuk kekurangan, jerat oleh jerat-jerat hutang. Tolonglah Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan bisa lepas. Oh, bahkan berkati supaya bisa jadi berkat. Lebih dari segalanya Tuhan, beri kami hati yang cinta pada Tuhan. Lebih di atas segalanya, cinta Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan jawaban doa, dan apapun yang dipanjatkan, sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjawab doa-doanya. Engkau limpahkan kasih setia, Engkau limpahkan anugerah, bahkan Tuhan berikan
lebih dari yang bisa mereka doakan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur ini tahun Roh Kudus. Roh Kudus, bentuklah hati kami. Tuntunlah, lembutkan. Pakailah kami. Sehingga seperti Daud melakukan apa yang kau ajarkan. Apa yang kau firmankan. Apa yang kau ingin. Kami serahkan semuanya ini terus dalam tuntunan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai dimanapun kami berada. Kami boleh jadi terang. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh bawa banyak orang juga datang kepada Tuhan. Melalui kesaksian. Nama-Mu ditinggikan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa, ucapan syukur. Dan Tuhan, kami doakan ibadah raya besok sore dan minggu. Dalam karya-Mu yang lebih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah doakan. Dan kami ucap syukur senantiasa. Amin. Ya saudara, saya sangat-sangat percaya apa yang Tuhan berikan hari ini itu sangat penting. Lebih dari semua yang kita lakukan di luar. Tuhan lihat hati dan hanya hati kita menentukan kehidupan kita. Ya biarlah ini terus kita bawa dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita, tempat kerja, dalam pelayanan kita. Belajar seperti Daud punya hati seperti ini. Ya Tuhan akan pakai kita semua. Tuhan berkati.